semuanya, seperti yang kita ketahui, saat ini dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Wabah virus corona yang mulanya muncul di kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Tiongkok, Cina, kini telah menyebar dan menyerang di lebih dari 150 negara di dunia. Memiliki rasa khawatir terhadap pandemi akibat virus corona ini adalah hal yang wajar, namun kita harus tetap tenang dan mengetahui cara untuk memutuskan rantai penularan virus corona ini. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui dan mengenali dulu apa itu coronavirus. Menurut WHO atau World Health Organization, COVID-19 atau coronavirus disease adalah penyakit jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi pada manusia. Virus ini bersifat zoonosis, yaitu menularkan antara hewan dan manusia. Coronavirus adalah jenis keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS-CoV dan sindrom pernafasan akut parah atau SARS-CoV. Nah, untuk lebih lanjut, ayo kita simak fakta menarik lainnya mengenai COVID-19. Kita lihat fakta secara global. Menurut update tanggal 26 Maret 2020 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, saat ini sudah tercatat sebanyak 196 negara yang terkontaminasi virus COVID-19. Dengan total terpapar COVID-19 sebanyak 416.686 kasus terkonfirmasi, 18.589 kematian, dan 4,46% CFR yang tersebar di 196 negara. Di Indonesia sendiri, virus COVID-19 ini sudah mewabah sampai ke 27 provinsi di Indonesia, di mana tingkat kematiannya mencapai 8,73% yang berarti terbesar setelah angka kematian di negara Italia. Lalu, apa sajakah gejala infeksi virus corona? Berdasarkan studi The New England Journal of Medicine pada 31 Januari 2020 pada penderita virus corona pertama di Amerika Serikat, terdapat perkembangan gejala infeksi virus corona selama masa inkubasi 1-14 hari, yaitu pada hari pertama sampai hari kedua hanya sebagai gejala ringan seperti batuk kering diikuti oleh demam. Kemudian hari 3-4 mengalami mual dan muntah. Hari kelima susah bernafas. Hari 6-7 diare dan sakit perut. Hari ke-8 mengalami susah bernafas yang parah. Hari ke-9-11 mengalami pneumonia dan kesulitan bernafas. Hari 12-13 kondisi membaik, demam turun tetapi hidung berair. Hari ke-14 hanya tinggal batuk ringan, dan hari ke-15 mulai dinyatakan sembuh dan bisa diizinkan untuk pulang. Lalu, bagaimana cara mencegah COVID-19 ini? Yang pertama yaitu cuci tangan dengan pembersih berbasis alkohol atau dengan sabun dan air. Yang kedua, tutupi mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Ketiga, social distancing, yaitu menghindari keramaian dan tetap berada di rumah. Yang keempat, usahakan sebisa mungkin untuk tidak menyentuh area wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Kemudian kelima, cari bantuan medis jika mengalami kesulitan bernafas dan demam tinggi. Keenam, ikuti arahan dari otoritas kesehatan nasional atau lokal Anda. Kemudian, apa itu social distancing? Social distancing adalah langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan saat social distancing? Hal yang boleh dilakukan yaitu work from home, belajar online bagi mahasiswa dan siswa sekolah, serta menunda rapat atau pertemuan dengan melakukan secara online. Hal yang tidak boleh dilakukan yaitu
nongkrong di kafe dengan teman, berkeliaran di luar rumah tanpa tujuan yang jelas, serta melakukan kontak fisik langsung. Hal yang perlu diingat adalah, keluar rumah sama dengan membunuh saudara sendiri. Kemudian, apa yang harus dilakukan jika kita merasakan gejala-gejala yang mengarah ke virus corona? Yaitu, jika terdapat gejala ringan, segera hubungi hotline Center Corona 119 untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke layanan kesehatan dan langkah selanjutnya. Kita harus melakukan kebiasaan baik untuk menghindari segala jenis penyakit termasuk corona ini, yaitu dengan cara hindari keluar rumah, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih, cuci tangan, dan menggunakan masker bagi tenaga medis dan bagi orang yang sakit. Kemudian, jika terdapat gejala berat, kita harus menggunakan masker untuk menghindari penularan ke orang lain. Kemudian, segera hubungi hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan, maka akan dilakukan screening. Hasil screening, jika negatif, maka akan dirawat sesuai dengan gejala penyakit kita. Namun, jika hasilnya positif COVID-19, maka akan mendapatkan perawatan dari tenaga medis dan akan dilakukan social distancing atau isolasi diri untuk mencegah penularan terhadap orang sekitar. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, tentunya kita lebih mengerti mengenai COVID-19. Intinya, kita sebagai warga negara Indonesia harus saling mengingatkan dan mengikuti program pemerintah terkait COVID-19, yaitu social distancing dengan cara mengisolasi diri di rumah. Dengan begitu, kita dapat melindungi diri kita sendiri, keluarga kita, serta dapat memutuskan rantai penularan COVID-19 yang ada di Indonesia. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Ayo lawan corona bersama-sama.